Halo Sobat Mediva, di mana kalian berada? Kali ini kita ulas populasi genetika versi lengkap yang banyak ditunggu para pencetak merpati, khususnya para breeder merpati. Dan bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ulas tanpa menunggu lama-lama. Catatan untuk agar bisa paham dengan ulasan kami, mohon untuk diputar berulang-ulang beberapa kali saat menonton. Kenapa ternak kita hasilnya acak-acakan dan banyak yang dibuang hasilnya tidak seragam? Dan kualitas mutunya lambat laun terasa semakin menurun. Kebanyakan peternak di Indonesia sangat fanatik DGN terah burung juara. Juara vs juara. Tapi anakannya tidak ada yang juara. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Salah satu penyebabnya mungkin karena indukan kita genotipenya tidak seragam alias acak-acakan juga. Itulah sebabnya diperlukan ternak dengan rekayasa genetik untuk menyeragamkan genotip melalui proses ternak yang lebih terpadu, tersistematis, atau terpola dengan baik. Buat rekan sekalian, ini ada sedikit pengetahuan mengenai teknik breeding, beternak, DGN, cara yang lebih sistematis sehingga bisa juga disebut sebagai rekayasa genetika. Ulasan ini dikutip dari sebuah karangan Stephen van Bremen. Stephen ini adalah penggemar merpati pos. Tapi saya rasa cara ternaknya bisa juga diterapkan pada merpati balap atau tinggian yang ada di Indonesia. Sebelum dilanjut, ada baiknya kita mengenal dulu beberapa kosakata yang ada dalam artikel ini agar tidak terjadi salah penafsiran. 1. Inbreed, perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah sangat dekat, yaitu ibu DGN anak, bapak DGN anak, dan anak vs anak. 2. Line breed, perkawinan dua individu yang memiliki hubungan darah tidak terlalu jauh. Contoh, kakek vs cucu, paman vs keponakan, del. 3. Crossbreed, perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah, atau minimal hubungan darahnya terlalu jauh. 4. Superbreed, individu yang selalu mampu menurunkan sifat-sifat terbaik pada keturunannya. 5. Super Racer, individu yang diproyeksikan khusus untuk lomba. Berikut ringkasan mini course The Art of Breeding. Stephen van Bremen mengembangkan sebuah metode ternak yang disebut population genetics. Tujuan metode ini adalah membangun suatu populasi burung yang ada dalam kandang kita dengan ciri-ciri genetika yang kurang lebih sama, homogen. Misalnya, kalau kita punya 50 burung di kandang, maka semuanya mempunyai ciri kualitas karakter yang relatif sama. Tentu tidak 100% sama, tapi kalaupun berbeda tidak terlalu jauh. Dari kesamaan karakter ini, kita akan mampu memunculkan hasil ternak yang selalu stabil mutunya. Artinya, kita bisa mendapatkan stok super breeder unggulan yang pada akhirnya mampu memunculkan super Rachel. Metode ini merupakan pengembangan dari teori Gregory Mendel yang dimodifikasi. Aplikasinya dengan menggunakan prinsip crossbreed, inbreed, dan linebreed secara sistematis dan tercatat DGN detail. Menurut Stephen, bila kita sukses mengembangkan metode ini, maka kita akan ongkang-ongkang kaki bisa menikmati hasilnya selama 20 tahun lebih. Teori population genetics hanya cocok diterapkan oleh breeder yang serius, konsisten, dan mempunyai visi jauh ke depan. Jadi harus diawali dengan suatu angan-angan tentang kualitas burung yang nantinya ingin kita hasilkan. Berikut penerapannya di lapangan, tahapan ternak berdasar teori ini. 1. Crossbreed. Sebelum mulai ternak, kita harus berkhayal dulu. Berkhayal tentang seperti apa tipikal karakter player terbaik yang kita idam-idamkan. Bukan sekedar ikut-ikutan hanya melihat burung-burung juara yang ada.
burung juara belum tentu sempurna. Maka khayalan kita harus jauh lebih bagus dari sekedar burung juara. Agak idealis kelihatannya, tapi inilah cita-cita yang harus dicapai, bagaimanapun sulitnya. Untuk crossbreed carilah pasangan indukan sesuai dengan kriteria khayalan kita tersebut. Memakai burung juara lebih dianjurkan. Tapi jangan asal comot, burung juara banyak ragam tipikal kerjanya. Misalkan ingin punya burung DGN tembak keras, maka carilah burung juara yang tipikal kerjanya tembak keras. Kemudian cari juga pasangan betinanya yang keturunan burung tembak. Hasil dari crossbreed satu ini diharapkan muncul burung-burung DGN karakter tembak keras secara merata pada anakannya. Crossbreed satu ini saya anggap tahap yang paling penting untuk pondasi tahapan breeding berikutnya. Hasil anakan 75% harus rata karakternya. Ini untuk menghindari resiko besar pada tahapan breeding selanjutnya, inbreed, dan menghindari setback yang bisa membuang waktu percuma. 2. Inbreed. Tujuan inbreed adalah mencetak breeder, parental stock, yang menyatukan sifat-sifat positif yang dimiliki agar lebih kuat daya turun ke anaknya, dominan. Hasil inilah yang Sani sebut investasi, modal dasar dan aset ternakan kita yang sangat berharga. Anakan hasil inbreed biasanya tidak memiliki vitalitas, yaitu rentan terhadap penyakit, dan fisik, staminanya loyo. Ini tidak menjadi masalah, karena tujuan utamanya adalah untuk parental stock, bukan untuk dijadikan player. Yukur-yukur kalau ternyata hasilnya bisa jadi player pada akhirnya. Kurangnya vitalitas ini dapat diperbaiki melalui tahapan berikutnya. 3. Line breed. Setelah dapat modal dari inbreed, diperkuat lagi dengan line breed. Bila dipasangkan, misalnya, dengan paman yang punya tembak keras, hasilnya sudah bisa dipastikan, burung DGN karakter tembak sempurna yang sangat dominan. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Stephen sebagai super breed, yaitu burung yang memiliki daya turun breeding yang kuat terhadap anak-anaknya. 4. Crossbreed 2. Super breed ini boleh dicoba UTK di silang DGN burung dari trah lain, crossbreed kedua. Tujuannya UTK menambah daya vitalitas dan menyempurnakan karakter. Kalau di cross DGN burung lain yang tembak keras, hasilnya pasti burung DGN tembak sempurna. Kalau di cross DGN burung yang sifatnya agak berbeda, tembak sekedar rapi misalnya, maka tembak kerasnya tidak akan hilang. Justru kita berharap burung DGN tipikal tembak keras dan rapi. Inilah yang dimaksud Stephen sebagai super Rachel. Beberapa prinsip yang harus dipahami. 1. Tujuan utama teori population genetics adalah untuk melestarikan karakter, sifat-sifat unggul dari indukan. Untuk mudahnya kita pakai saja istilah genotype, bukan mempertahankan ciri-ciri fisik, phenotype. DGN kata lain, tujuan teori ini adalah menciptakan super breeder. 2. Inbreeding pada prinsipnya adalah upaya menggabungkan sifat-sifat karakter dua burung yang berbeda, baik karakter yang positif maupun negatif. Ingat, tidak ada burung yang sempurna. Oleh karenanya rumus inbreeding adalah the best vs the best. Mas Bremen memakai istilah super breeder vs super breeder. Yang kedua, super breeder harus mempunyai karakteristik yang dapat mendukung khayalan, kualitas burung yang ingin dihasilkan dari ternak kita. Misalnya, kalau kita menghayalkan bahwa hasil ternakan kita harus galak, maka cari indukan yang galak. Kalau sekarang belum memiliki atau belum mampu memiliki indukan yang ideal, menurut saya tidak perlu khawatir karena kualitas indukan dapat diperbaiki melalui crossbreeding. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita sudah punya super breeder,
Kenapa tidak itu saja diternak dan gak perlu repot-repot pakai teori population genetics? Kalau tujuan kita ternak hanya jangka pendek, memang teori population genetics tidak perlu. Tapi seperti dijelaskan sebelumnya, tujuan kita adalah jangka panjang. Perlu diingat bahwa super breeder yang kita punya suatu saat akan mati, mandul, atau sakit. Kalau ini terjadi, maka kita kehilangan modal. Itu sebabnya banyak peternak besar yang gagal mempertahankan standar kualitasnya dan terus menurun. Dan banyak burung-burung juara yang terputus generasinya. 3. Crossbreeding. Yang pertama adalah pada saat awal memulai ternak, di mana indukan berasal dari dua darah, strain, yang berbeda, sedangkan crossbreeding yang kedua dilakukan dengan dua tujuan. Yaitu apabila kita ingin memproduksi raca dan untuk memperbaiki kualitas darah yang sudah ada, menambahkan elemen baru atau additive characteristics yang sudah ada. 4. Aplikasi teori population genetics menuntut adanya sistem seleksi yang ekstra ketat. Beberapa waktu yang lalu ada pendapat yang mengatakan untuk bisa memakai sistem inbreeding, maka kita harus menjadi ahli membunuh burung. Istilah ini sebenarnya hanya untuk memberikan tekanan bahwa anakan yang akan melanjutkan generasi indukan harus diseleksi secara ketat. Miron Kulik menyarankan, pilihlah anak betina yang mirip bapaknya dan anak jantan yang mirip ibunya. Yang perlu dipahami, pengertian mirip di sini bukan mirip secara fisik. Tapi yang lebih penting adalah karakternya, tetapi kalau secara fisik juga mirip ya tidak apa-apa. Di sini lagi-lagi diperlukan feeling dan keahlian dalam melakukan seleksi. Agar kita bisa melakukan seleksi, misalnya untuk mengambil satu pasang pada setiap generasi kita teteskan 5 pasang. Lalu dari situ dilakukan seleksi untuk menentukan satu pasang yang akan melanjutkan karakter moyangnya, ancestors. Semakin banyak pilihan yang akan diseleksi, akan semakin bagus. 5. Hasil inbreeding selalu ditandai dengan ciri-ciri kehilangan vitalitas. Burung hasil inbreeding menunjukkan gejala penurunan vitalitas. Prof. Angker bahkan menegaskan bahwa semakin besar hilangnya vitalitas pada burung hasil inbreeding, berarti efek dari inbreeding itu lebih bagus. Burung hasil inbreeding tidak cocok untuk lomba, tapi hanya cocok untuk menjadi indukan. Orang Eropa biasanya beli burung bukan untuk dimainkan tapi untuk breeding. Turunannya nanti yang dimainkan.